Nah, sekarang aku mau jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk ke chat aku ya. Pertama, ini gimana rasanya jadi ibu rumah tangga di rumah aja dengan ngurusin 2 anak yang gak bisa kayak dulu lagi, yang dulunya gak bisa di rumah karena aktivitasan banyak di luar daripada di rumah. Di rumah itu kadang cuma buat tidur kali ya, sebelum nikah itu ya, sebelum nikah. Tapi setelah menikah emang suami nggak membolehkan, tidak mengizinkan saya untuk bekerja, maksudnya bekerja di luar rumah. Jadi disuruh prioritasin ke anak-anak dan rumah. Ya awalnya ya kaget, siapa sih yang nggak kaget kalau kebiasaan kita ya banyak acara di luar, padat sampai kadang lupa makan saking banyak acara gitu. Emang dulu acaranya apa kok banyak acara gitu ya, mungkin banyak yang tanya gitu ya. Sebenarnya kalau aku dari dulu, dari MTS dulu ya, SMA, kuliah itu suka ngikutin ini ekstrakurikuler. Jadi dari MTS itu dulu itu pulang ya jam 5 itu baru pulang ya, karena banyak ikut ekstra ini ekstra itu gitu. Terus di SMA juga jadi anggota OSIS, terus aktif di pramuka. Dan kadang kalau kita itu sering bikin ini, teman-teman itu bikin, apalagi mau ujian itu ya, bikin les kelompok gitu. Nanti belajar bareng sama teman-teman di sekolah. Jadi pulang itu ya jam 5 sore gitu. Kalau di desa jam 5 itu udah sore, udah ini jam 5 nanti ntar lagi nyampe rumah, ntar lagi maghrib, habis maghrib ngaji kan, habis ngaji belajar tidur. Pagi-pagi jam 5:30 udah berangkat sekolah, jadi udah jarang di rumah. Apalagi kuliah juga ikut ekstrakurikuler. Terus kalau aku nambah lagi ngelesin, aku tuh ngelesin kadang sampai jam 9 malam. Jadi di rumah gue ya bisa dibilangin di rumah itu cuma sebentar, dan setelah nikah harus ada di rumah. Ya bayangin aja, mesti kaget. Apalagi kalau aku tuh dari semenjak bisa cari uang sendiri, kuliah itu ngelesin tuh alhamdulillah bisa buat uang saku lah ya. Itu tuh kalau mau minta sama orang tua itu di hati rasanya gimana gitu. Nah itu ke bawah saat nikah itu mau minta sama suami tuh rasanya gimana gitu. Sampai sekarang itu tuh kalau mau minta rasanya gimana. Bina itu kalau punya uang sendiri, mau apa-apa kan dia bebas. Makanya ya itu, saat awal-awal nikah ya aku berdoa sama Allah, karena emang keterbatasan sama suami nggak diizinin buat kerja. Jadi aku minta sama Allah, ya Allah saya itu emang bener-bener nggak bisa, bener-bener bodoh, nggak punya apa-apa, tolong kasih jalan usaha yang bisa aku lakuin, yang bisa menghasilkan uang, yang bisa aku lakukan di rumah tanpa meninggalkan anak-anakku nanti. Dan itu aku doa itu sering terus aku ulang-ulang terus sampai akhirnya Allah ngasih jalan rezeki lewat bikin pembersih jamur. Nah sampai sekarang alhamdulillah masih bisa untuk buat makan lah ya. Jadi di rumah sekarang ya kegiatannya ya main HP, tapi bukan semata-mata main HP. Tapi kadang kala ada orang yang bilang pikirannya kita cuma mainan HP aja yang nggak penting, nggak berfaedah gitu. Tapi ya nggak masalah, yang penting kita ada uang buat beli jajan gitu ya kan. Kalau ngurusin orang ya bisa-bisa lama-lama kita stres kali ya.
Jadi kalau tanggapannya ya pasti sumbak, tapi lagi-lagi nanti ingat ke awal tujuan nikah. Awal tujuan nikah apa? Kalau dari maaf, kalau dari awal tujuan nikah suami istilahnya udah kasih ini, nanti kamu nggak apa-apa kerja gitu, nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Tapi kalau dari awal emang kita disuruh di rumah dan kita oke, nggak apa-apa di rumah aja, ya di rumah aja dengan konsekuensi banyak boringnya, stres karena awal stres, pasti stres di rumah aja, boring, mau biasanya kumpul sama orang banyak terus cuma lihat itu aja, dan dengan rutinitas yang itu aja, stres, bisa bener-bener stres. Tapi ya lagi-lagi ingat tujuan kita apa gitu, dem-demin sendiri ya, artinya hati kita kayak gimana biar enak, itu yang tahu kan diri kita sendiri. Oke, kalau sekarang tema kita itu dulu ya, kita ketemu lagi nanti dengan pembahasan yang lainnya. Dadah, assalamualaikum.